Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas sebagai intro ya. Nah, kalau kita melakukan penelitian sebenarnya kita mengharapkan kita mendapatkan estimasi yang akurat ya terkait bagaimana sebenarnya kejadian yang ada di populasi terkait masalah penelitian ataupun masalah kesehatan yang kita angkat. Nah, untuk dapat memberikan estimasi yang akurat, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh tools ataupun alat yang kita gunakan untuk mengukur variabel penelitian kita. Nah, untuk itu kita perlu meyakini dan perlu memastikan bahwa alat ataupun tools yang kita gunakan ini cukup valid dan reliable untuk mengukur ya. Oke, sebelumnya kita kembali dulu ya terkait mengenai apa sih itu validitas, apa sih itu reliabilitas sebelum kita lebih lanjut melakukan uji validitas dan reliabilitas. Validitas di sini merupakan satu pernyataan yang menjelaskan sejauh mana sih sebenarnya alat ukur, termasuk dalamnya tes ataupun instrumen penelitian itu mengukur apa yang semestinya diukur. Jadi jika instrumen penelitian itu dapat mengukur dengan benar apa yang diukur, maka instrumen itu dikatakan valid. Misalnya saja ya, untuk pengukuran berat badan bayi, itu dulu ya, kalau kita ke posyandu, kita menggunakan timbangan dacin yang timbangan yang digantung itu untuk melakukan pengukuran berat badan. Nah, kalau misalnya timbangan ini kita gunakan untuk mengukur tinggi badan, maka ini tidak akan valid namanya, karena timbangan ini memang diperuntukkan untuk mengukur berat badan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait validitas ya. Kalau misalnya kita menggunakan pertanyaan kuesioner yang terstruktur ya, maka kita mengatakan bahwa item pertanyaan itu valid kalau misalnya dia dapat merefleksikan bagaimana variabel yang ingin kita ukur. Apakah apakah item pertanyaan itu cukup menggambarkan variabel yang ingin kita coba ukur dalam penelitian kita. Kalau dia mampu untuk menggambarkan, merefleksikan variabel yang akan kita ukur, maka kita mengatakan bahwa item-item dalam pertanyaan kuesioner yang terstruktur tadi itu valid untuk mengukur variabel penelitian kita. Nah, selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas ini merujuk pada konsistensi, stabilitas alat ukur dari satu pengukuran ke pengukuran yang lainnya. Jadi kalau misalnya dia dilakukan pengukuran yang berulang, apakah hasil yang didapatkan itu tetap konsisten atau stabil? Misalnya alat tensimeter ya yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Misalnya saja saya ingin mengetahui berapa sih sebenarnya tekanan darah saya ya. Jadi saya melakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Saya mau melihat bahwa apakah alat ukur tensimeter ini memberikan hasil yang sama jika dilakukan pada saya kemudian dengan metode yang sama. Nah, pada saat misalnya pengukuran yang pertama, maka didapatkan bahwa ternyata pengukuran tekanan darah saya berada pada range orang yang mengalami hipertensi. Kemudian setelah itu saya melakukan lagi pengukuran yang untuk kedua kalinya. Range-nya didapatkan bahwa tekanan darah saya normal. Kemudian saya ngukur lagi nih untuk yang ketiga kalinya. Pengukuran yang ketiga menunjukkan bahwa tekanan darah saya
berada pada range orang yang mengalami hipertensi. Jadi, tensimeter yang saya gunakan kesimpulannya adalah dia tidak reliable karena pada saat dilakukan pengukuran yang berulang pada saya untuk mengukur tekanan darah, dia memberikan hasil yang tidak konsisten. Nah, kecuali misalnya pengukuran yang 3 kali tadi itu memberikan hasil yang konsisten, misalnya pada pengukuran pertama hasilnya didapatkan saya masuk ke dalam kategori hipertensi. Pengukuran yang kedua pun mendapatkan hasil yang demikian, dan pengukuran yang ketiga pun demikian. Maka saya dapat mengatakan bahwa tensimeter yang saya gunakan ini reliable untuk mengukur tekanan darah seseorang. Nah, kalau dia berkaitan dengan pertanyaan yang terstruktur dalam kuesioner ya. Nah, pertanyaan ataupun item pertanyaan dalam kuesioner itu dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nanti kita lihat ya bagaimana cara kita untuk melakukan uji reliabilitas ini. Nah, ini yang pertama dulu kita terkait uji validitas ya. Uji validitas untuk mengetahui validitas suatu instrumen, dalam hal ini kuesioner ya, dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Satu variabel ataupun pertanyaan dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Nah, bagaimana keputusan ujinya? Jadi kalau misalnya R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak dalam artian variabel tersebut valid. Akan tetapi, kalau misalnya kebalikannya, maka dikatakan bahwa variabel tersebut tidak valid. Oke. Nah, ini yang kedua adalah uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas ini dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu ya. Pertanyaan yang tidak valid akan dibuang, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid, kemudian baru secara overall bersamaan kita ukur reliabilitasnya. Nah, pengukurannya ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan pengukuran berulang pada waktu yang berbeda. Jadi misalnya saya melakukan pengukuran pertanyaan pada responden di pekan ini, kemudian 3 pekan kemudian saya melakukan pertanyaan kembali lagi nih untuk menanyakan pada responden yang sama dengan pertanyaan yang sama untuk melihat apakah jawaban mereka itu tetap sama dengan informasi ataupun jawaban yang diberikan pada pekan pertama ketika saya datang mewawancarai mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dapat dengan dilakukan secara one shot dengan pertanyaan diukur sekali saja dengan beberapa pertanyaan. Oke, ini adalah contoh kasus ya. Misalnya saja peneliti ingin mengetahui apakah pernyataan yang dibuat bisa digunakan untuk mengukur tingkat stres mahasiswa selama pandemi COVID-19. Nah, berikut item pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh tim peneliti. Uji coba kuesioner ini dilakukan pada 30 responden. Nah, seperti ini. Jadi, uji validitas dan reliabilitas instrumen itu kita lakukan jika pertanyaan itu tidak pernah dilakukan uji coba. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan item pertanyaan dari kuesioner yang sudah terstandar, misalnya dari survei nasional ya, misalnya survei SDKI atau Riskesdas, itu kan kuesionernya, item pertanyaannya kan sudah dilakukan uji coba ya. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk melakukan uji coba. Tapi kalau misalnya item pertanyaan ini itu adalah item pertanyaan yang baru kalian develop, baru kalian rancang gitu kan, tidak pernah digunakan sebelumnya, maka kalian perlu untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, contohnya saja pada kasus ini,
Ini ada 5 item pertanyaan yang dicoba untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 30 responden ya. Silakan dibuka dataset sesi 4 latihan uji validitas dan reliabilitas untuk kita latihan bersama ya. Nah, ini adalah contoh kasusnya ya. Nah, dari 5 item pertanyaan itu, saya mau uji nih apakah pertanyaan ini cukup valid untuk menggambarkan variabel penelitiannya saya ya. Ini contohnya, kita pilih dulu analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, setelah itu kita masukkan variabel-variabel yang akan diuji ke dalam kotak item sebelah kanan. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel ya, kita masukkan. Kemudian setelah itu kita pilih kotak statistik. Klik, nanti akan muncul nih. Seperti yang di sini ada kotak reliability analysis statistik. Nah, pada deskriptif for itu kalian centang item, scale, sama scale if item deleted. Kemudian klik continue. Nah, setelah kalian continue, maka akan ada output dari SPSS. Itu ada 2 bagian. Yang pertama itu berupa output deskriptif mengenai hasil statistik masing-masing variabel dalam bentuk mean, standar deviasi, dan jumlah variabel dan jumlah sampel. Ya. Jadi kalau kalian lihat sebelah kiri, ini kelihatan ya mean untuk masing-masing variabel. Jadi di sini ada variabel 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ada 5 pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan. Masing-masing memiliki mean dan nilai standar deviasi, dan masing-masing 5 item pertanyaan ini ditanyakan kepada 30 responden ya. Nah, setelah itu output yang kedua itu memperlihatkan hasil dari proses validitas dan reliabilitas itu sendiri. Ini ada yang output sebelah kanan ya, item total statistik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk pengukuran validitas dan reliabilitas, kaidah yang pertama adalah kita harus melihat dulu validitasnya, kemudian setelah itu baru kita melihat uji reliabilitasnya. Untuk uji validitas, kita lihat di kolom yang ke-3, itu terkait corrected item total correlation. Nah, bila R hasil lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Nah, kalau misalnya dengan sampel 30 ya, dengan alfa 0,05, maka didapatkan nilai R tabelnya itu sebesar 0,361. Nah, kita coba lihat aja ngelihatnya. Nah, untuk variabel pertama, responden merasa bahwa dirinya sangat mudah marah. Ini didapatkan nilai 0,759. Berarti kita katakan dia valid ya, karena lebih besar dari 0,361. Yang kedua 0,708, ini juga kita katakan valid. Yang ketiga juga demikian. Yang keempat juga demikian. Nah, yang terakhir nih, untuk variabel yang terakhir, kita untuk pertanyaan terakhir itu adalah 0,325. Nah, ini kita katakan dia lebih kecil ya daripada nilai R tabel, maka kita katakan bahwa untuk item pertanyaan yang kelima itu kita katakan tidak valid, maka kita perlu untuk mengeluarkan item pertanyaan ini dari kumpulan pertanyaan yang nantinya akan kita tanyakan kepada responden kita pada saat kita melakukan pengumpulan data. Nah, setelah kita keluarkan, barulah kita lihat lagi apakah keempat pertanyaan yang tersisa tadi itu valid apa enggak. Maka didapatkan hasil berikut nih. Nah, setelah dikeluarkan keempatnya, oke, dia valid ya. Dia valid, kemudian setelah itu baru kita melihat reliability statistiknya.
Nah, kalau yang tadi nanya di mana sih dapat nilai 0,361, ini berdasarkan tabel ya yang sudah ada nilai R-nya. Ya, jadi karena kita sampelnya ada 30, berarti N dikurang 2, jadi kita ada di baris yang ke-28 ya. Baris ke-28 dengan nilai alfa 0,05, maka didapatkan 0,361 ya. Jadi di kolom 28 di baris 28 maksud saya, kemudian di kolom 0,05 maka didapatkan 0,361. Ini adalah nilai R tabel. Nah, sedangkan selanjutnya adalah nilai R hitung ya, atau R hasilnya kita itu dilihat dari corrected item total correlation di kolom keempat ya. Di kolom ketiga ya. Di kolom ketiga. Nah, itu bisa dilihat. Nah, setelah item pertanyaan kelima itu kita keluarkan, maka keempat pertanyaan yang ada itu menunjukkan bahwa berdasarkan nilai R-nya itu lebih dari 0,361, maka kita katakan bahwa keempat pertanyaan ini valid ya. Setelah kita meyakinkan bahwa keempat pertanyaan itu valid, selanjutnya barulah kita melihat uji reliabilitasnya. Nah, nanti untuk uji reliabilitas kita melihatnya dari nilai alfanya. Nilai alfanya ini, ya nilai alfanya bisa dilihat yang paling bawah ya. Reliability statistik itu didapatkan 0,857 untuk 4 item pertanyaan. Ya. Nah, 0,857 ini lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan tersebut reliable atau konsisten satu sama lain dalam mengukur tingkat stres pada mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada pertanyaan, mungkin bisa merujuk daftar referensi yang ada di sini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.